Kalau dibandingkan kepemimpinan sampai tahun, saya kira Iko dengan sampai puluh hari itu bisa sama dengan ataupun hampir sama dengan kinerja sampai tahun. Memang waktu itu sempat mencuat tidak hanya di kabupaten dan kota di Sumatera Barat, malah sampai Sekliber Mendagri juga menanggapi Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur. Tapi semua itu ada hikmah. Pertama yang kita lakukan sebetulnya tidak hanya mengembalikan ataupun melantik sekda, ya, itu mengembalikan sekda yang nonaktif yang dinonjobkan oleh bupati, kita kembalikan sebagai sekda, dan kemudian untuk beliau kita kembalikan ataupun kita lantik. Ada sebetulnya 16 kebijakan yang menurut Ambo itu luar biasa, dan menurut Ambo itu adalah sebuah kerja kalau dibandingkan kepemimpinan sampai tahun, saya kira itu dengan sampai puluh hari itu bisa sama dengan ataupun hampir sama dengan kinerja sampai tahun. Maksudnya itu dari 16 kebijakan itu yang menjadi polemik ataupun dipersoalkan, dipertanyakan, ataupun yang menyerap perhatian banyak pihak itu hanya pengembalian sekda itu. Walaupun sampai hari kini belum ada kejelasan, ya, artinya yang bisa kita pedomani salah dan benar. Karena salah dan benar itu bukan di politik, salah dan benar itu hanya ada di pengadilan, ya. Sepanjang di pengadilan ada vonis ya salah benar baru. Tapi itu kan mengikuti irama situasi sosial dan politik. Di samping mengembalikan ataupun melantik kembali sekda Pak Yendri Thomas, kita juga tengah mengurus memperjuangkan hak-hak para pegawai. Di antaranya hak-hak para pegawai itu adalah pertama mereka yang dinonjobkan karena tanpa alasan. Karena memang untuk kewenangan, walaupun kita mengetahui, memahami bahwa wakil bupati itu bukan pejabat pembina pegawai. Yang pejabat pembina pegawai itu adalah bupati. Dan kita mendorong muasal ataupun dari awalnya memang karena kata kuncinya itu adalah pejabat pembina pegawai dan kepala daerah. Sebelum dari tahun 2016 sebetulnya boleh berjuang untuk meluruskan birokrasi ataupun melakukan tindakan-tindakan reformasi yang khususnya tentang reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang seutuhnya itu menjadi visi misi kami. Dan karena itu Ambo mengambil langkah untuk harus menjadi orang yang amanah. Jadi makanya dari awal-awal menjadi wakil bupati itu kami melakukan ya, pertama tentu disiplin, ya, walaupun kadangkala masuk jam kerja itu 7:30, Ambo jam 7:45 Ambo lah tidur di kantor. Itu berjalan 6 bulan. Tapi ternyata tidak semua pihak yang siap, karena mungkin mereka telah ada di antara mereka yang telah terlanjur mungkin telah terbiasa tidak disiplin, terbiasa dibiarkan, dan ataupun terbiasa karena motivasi bekerja. Kita lakukan itu melakukan apel, koordinasi dan lain sebagainya baru 6 bulan. Tetapi setelah 6 bulan berjalan waktu 2016 itu Pak Bupati mengeluarkan pernyataan yang
kontra dengan kondisi yang kita lakukan. Itu beliau menyampaikan tidak adanya matahari dua, bahwasanya kewenangan wakil bupati dan lain sebagainya, sampai adanya Perbuk nomor 13 yang menghilangkan wakil bupati sebagai pejabat negara. Justru itu dengan sesuai prosedur, bahwa yang harus kita lakukan adalah menggugat, menyampaikan kepada beliau melalui nota dinas, tidak digubris, atau beliau tidak mengganti Perbuk, dan kemudian baru kita naikkan kepada gugatan ke Petun. Dalam gugatan Petun, dalam perjalanan waktu di proses negosiasi, beliau bersedia untuk merubah. Jadi alhamdulillah 2017 beliau telah merubah Perbuk tentang khususnya tentang perjalanan dinas, hak-hak kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan termasuk tentu status sebagai pejabat negara itu. Nah, seiring dengan persoalan-persoalan rotasi, mutasi, non-job, itu memang ada beberapa secara kasat mata kami melihat bahwa hak-hak kepegawaian ini yang mohon maaf baik sengaja maupun tidak sengaja oleh kepemimpinan kita mereka dirugikan. Justru itu kami berupaya, karena di kesempatan 42 hari itu, karena kalau tahun sebelumnya 2016 itu kami dipersoalkan karena tidak mempunyai kewenangan karena wakil bupati, maka karena dengan bupati cuti berarti kita sudah karena dia berhalangan, tidak hanya dalam melebui dari 7 hari, juga beliau tidak berada di wilayah NKRI. Jadi artinya dengan pemahaman celah itu kita melakukan pembenahan dan kita memfasilitasi mereka-mereka yang non-job, mereka-mereka yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk penyelesaian kepegawaian, ya seperti contoh yang viral-viral itu bidan UC itu, ikut memberikan perhatian, ikut menyelesaikan persoalan, dan ikut kemudian merekomendasikan termasuk kepindahannya. Bidan UC itu sempat di stop gajinya setahun, ya, tanpa, mohon maaf, tanpa alasan, ya, sempat beliau tidak diberikan hak-hak kepegawaiannya. Makanya 2000 waktu itu ambo selesaikan, ambo laksanakan, ambo hak kewajiban daerah ambo tunaikan. Nah, itu yang khususnya kebijakan tentang kepegawaian. Ya. Seterusnya yang kita lakukan adalah kebijakan disiplin. Ya, kita lakukan pembinaan kepegawaian sesuai dengan tuntunan aturan yang berlaku. Dan selama 2016-2017 itu dan sampai terakhir ini untuk koordinasi, rapat koordinasi, pertemuan dengan Forkopimda, pertemuan dengan kepala dinas yang lengkap itu tidak pernah dilakukan. Alhamdulillah selama 42 hari itu kita lakukan, walaupun kemudian setelah Pak Bupati pulang sampai tahun ini atau saat sekarang ini pun beliau tidak melakukan hal demikian. Contohnya rapat koordinasi tentang pemerintah nagari. Nah, kita melaksanakan waktu itu di Gelugur. Kita ajak seluruh OPD untuk hadir ke Gelugur sehingga mereka melihat kondisi Gelugur yang sebenarnya. Para wali-wali nagari lain pun ikut hadir di Gelugur. Di keterobosan-terobosan. Nah, itu. Di samping itu program yang tidak kalah penting adalah menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa ataupun persoalan yang telah menahun. Contohnya adalah penyelesaian persoalan misalnya tanah Polres. Tanah Polres itu sejak tahun 92 dihibahkan oleh daerah ke Polres, cikal bakal Polres waktu itu, sampai 2016 belum tuntas. Maka di waktu 42 hari itu kami tuntaskan. Sehingga alhamdulillah pihak Polres Kabupaten Kota
kinilah bisa membangun di tanah, artinya kekuasaan mereka sendiri. Ya. Di samping itu ada tanah KP Panji. Tanah KP Panji itu sudah sejak tahun 1944. Kebetulan ada program Jepang di Jorong KP Panji, Bukit Tinggi, akan dibangun pabrik gula ataupun stok gula, pabrik gula. Kemudian masyarakat situ diberi ganti rugi, dan masyarakat KP Panji mencari pemukiman baru ataupun tempat pindah. Akhirnya didapatlah di wilayah Harau, tepatnya di Tigo Nagari, itu di Pilubang, Bukit Limbuku, dan Batu Walang. Dengan luasnya kalau tidak salah lebih kurang 67 hektar lah, ya, itu kurang hafal. Ya. Sebetulnya waktu 82 pernah tanah absenti melalui keputusan bupati, ya, ditetapkan tanah kebijakan pertanahan waktu itu. Nah, waktu 2017 datanglah perwakilan kuasa hukum Ambo, dan Ambo memfasilitasinya untuk diselesaikan oleh daerah dengan PP nomor 53 tahun 2003. Itu ada 9 kewenangan daerah tentang pertanahan. Salah satu penyelesaian persengketaan, peruntukan, pemberian izin, pemanfaatan, dan 9. Itu berdasarkan PP itu kita alhamdulillah 2019 menjadi program, dan kini tahap penyerahan penyelesaian sertifikat ke KP Panji, dan alhamdulillah masyarakat di Tiga Nagari juga mempunyai keuntungan. Mereka yang punya SIM, mereka mendapatkan sertifikat hak milik, menjadi hak milik. KP Panji dengan keluarga anggotanya juga mendapatkan hak milik yang sudah dari 40 tahun 45 sini, hampir 70 tahun mereka tidak bisa menguasai, sekarang sudah bisa menguasai. Termasuk Nagari yang 3 mempunyai pasum, pasos yang 30%, sehingga tanah bengkok istilahnya ataupun tanah aset Nagari juga diperoleh di situ. Di samping itu tentu juga di pertanahan yang kita usulkan ada kepada Badan Pertanahan, ada distribusi tanah-tanah program agraria itu di Sosrobahu, dimana di Sosrobahu dari tahun 82 dikeluarkan HGU 1 Halaban namanya, itu telah berakhir tahun 2006. Jadi semenjak tahun 2006 karena HGU berakhir, maka jatuh kepada negara menurut undang-undang agraria itu, ternyata pihak pemerintah khususnya kabupaten tidak merasa memiliki, tidak merasa memanfaatkan atau belum memanfaatkan. Akhirnya 2017 itu saya langsung menyurati Kementerian Pertanahan untuk kiranya dimasukkan di dalam program pembagian tanah untuk rakyat. Alhamdulillah 2019 dikabulkan, insya Allah di saat sekarang ini 2020 ini rakyat sekitar itu yang mengelola, yang memanfaatkan, yang sekitar ataupun yang asal usul termasuk pemerintahan di Tiga Nagari itu akan mendapatkan tanah yang bersertifikat dan mempunyai hak milik. Nah, itu yang di pertanahan. Di samping itu tunggakan sengketa yang lain yang tengah juga kita urus waktu itu yang belum tuntas adalah tanah KTP, tanah konservasi perkotaan. Nanti di Harau atau di Sarilama ada khususnya di ketinggian dan sekitarnya ada tanah KTP yang kemudian untuk persiapan IKK. Itu yang telah dimulai kalau kami tidak salah di tahun 90-an. Nah, jadi intinya itu insya Allah nanti andai kata kita ditakdirkan jadi bupati, ya itu harus diselesaikan. Kalau tidak mungkin pengembangan IKK ibu kota kabupaten ini akan cukup sarana dan fasilitasnya sepanjang tanah IKK itu tidak diselesaikan atau tanah KTP itu tidak diselesaikan. Maka kita memasukkan dalam program kita untuk bupati, wakil bupati 2017
2021-2024 ini adalah program Bank Tanah. Jadi program Bank Tanah itu adalah keterjaminan tanah untuk pasos dan keterjaminan tanah untuk pasung. Jadi dan termasuk nanti aset investasi daerah, investasi nagari untuk bidang pertanahan. Jadi kalaupun ada persengketaan pertanahan, dia bisa diselesaikan melalui Bank Tanah. Dan itu yang selanjutnya yang tidak kalah penting, kebijakan yang kita buat adalah melepaskan embargo. Bahwasanya tahun 2009 kejadian Galodo Gunung Sago, waktu itu Pemda Kabupaten Kota mendapatkan bantuan 15,6 miliar itu dari tanggap darurat Galodo Gunung Sago yang terjadi di Larissa Goraban, Luak dan Situju. Waktu itu dilakukan program kegiatan, tetapi program kegiatan itu ada yang bermasalah, dan persoalannya adalah pertanggungjawaban laporan pemerintah kabupaten kepada BNPB yang tidak kunjung dilaporkan ataupun surat pertanggungjawabannya tidak kunjung ditandatangani. Itu dari 2010 semasa Pak Amri Darwis sampai ke zaman ataupun semasa Pak Irfendi Arbi sampai 2016. Akhirnya waktu bencana yang di 50 kota, BNPB sering tidak memberikan bantuan dana karena dana yang lama tidak dipertanggungjawabkan. Maka bersama waktu itu didampingi oleh BPWD Kabupaten Kota dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Bang Uda Yulfitni Jasiran, kami selesaikan sekaligus kami mengusulkan program kegiatan lanjutan untuk program kegiatan tanggap darurat kebencanaan karena 50 kota berada pada wilayah rawan bencana. Alhamdulillah bulan lalu itu juga telah mengalir oleh dampak telah diselesaikannya urusan pertanggungjawaban. Jadi ambo yang menandatangani langsung, ya. Malah 2007 bulan Agustus ambo selesaikan. Bulan April 2018 kita ditetapkan sebagai BNPB terbaik nasional, ya, dapat agak lo tuh. Di samping itu yang kita lakukan adalah pengusulan program kegiatan. Berapa tahun sebelumnya Pak Irfendi 2006 balik, 2007 balik, Pak Irfendi tidak ataupun enggan untuk melaksanakan pertama dana-dana aspirasi provinsi ataupun dana aspirasi DPR RI, ya, enggan menandatangani, ya, karena di situ ada semacam surat pertanggungjawaban mutlak yang kita siap untuk daerah siap untuk menggunakan atau mempertanggungjawabkan anggaran dan siap untuk ikut bertanggung jawab gitu. Nah, beliau tidak mau, tapi untuk 2016, 2017 dan 2018 Ambo langsung menandatangani, termasuk aspirasinya para anggota dewan. Jadi itu yang khususnya di wilayah kabupaten kota, ya. Dan kita selalu sering menandatangani dokumen-dokumen pertanggungjawaban. Di saat Pak Bupati Pak Irfendi tidak mau menandatangani, beliau limpahkan ke kepala PU atau kepala dinas, kemudian kepala dinas atau kepala PU juga telah menandatangani, tiba di pusat ditolak, harus diperbarui suratnya, dan surat itu kemudian Ambo yang menandatangani. Alhamdulillah itu tidak jadi masalah dan mempunyai keuntungan bagi daerah. Strategi nasional yang kita lakukan adalah selanjutnya menandatangani usulan kepada Kemenko Polhukam untuk kelanjutan Monas PDRI. Jadi Monas PDRI sempat 2 tahun anggaran mangkrak, ya, tidak dimanfaatkan oleh daerah. Pertama, kalau kami tidak salah ada 9 miliar, situ 7 miliar, situ 9 miliar malah dibiarkan di daerah karena tidak dimanfaatkan. Nah,
Berpengalaman dari itu, maka amo karena amo jo sebagai sekretaris YPP PDRI yang awalnya jo memperjuangkan tentang sejarah PDRI, meluruskan sejarah PDRI dan meminta tentunya meminta kompensasi atas perjuangan untuk daerah-daerah basis PDRI, maka mau rasa terpanggil, maka mau surati Menteri Menko Polhukam untuk pembangunan Monas untuk kelanjutan itu harus melalui RKKL, RKKL Kementerian atau RKKL lembaga. Jadi tidak di kabupaten kota. Kalau di kabupaten kota lah 2 tahun itu tidak dimanfaatkan karena dana 10% itu kita tidak ada kesiapan untuk mendampingi. Alhamdulillah setelah kita usulkan itu turunlah dana 2019 sebanyak 32 miliar. Alhamdulillah itulah kondisi Monas itu. Mohon maaf kalau tidaklah ada surat kita untuk usulan itu, ya tentu akan tetap mangkrak juga. Dan malah ekstrimnya kami menyampaikan bagi pemerintah yang tidak melanjutkan pembangunan Monas itu berarti kualat terhadap sejarah. Karena mohon maaf, PDRI kalau tidak ada PDRI, Republik lah hancur, Republik lah tidak ada, ya. Jadi dalam bentuk dalam bentuk penghargaan kompensasi ke daerah basis PDRI, mau tidak mau Monas itu monumen nasional dan beberapa objek lainnya mesti harus dilanjutkan, ya, dilanjutkan. Nah, di samping itu yang kita lakukan adalah mengeluarkan keputusan bupati, ya. Jadi dalam 42 hari itu kami juga mengeluarkan keputusan bupati khususnya tentang penetapan rumah Tan Malaka dan rumah PDRI serta makam Situjua sebagai aset ataupun sebagai aset budaya ataupun yang kemudian menjadi tanggung jawab negara. Alhamdulillah dengan penetapan cagar budaya, rumah Tan Malaka, rumah PDRI, makam Situjua, kemudian daerah lah mendapat bantuan secara langsung untuk adanya pemugaran rumah Tan Malaka, adanya pemugaran Situjua, makam Situjua dan lain sebagainya. Nah, itu kita keluarkan semacam surat keputusan bupati. Di program kegiatan yang lain yang kita lakukan yang barangkali tidak yang sangat adalah adanya usulan program kegiatan seperti contohnya program rehabilitasi pengerukan batang sungai ataupun ke batang mae yang di Durian Tinggi. Itu kita yang mengusulkan dan kita yang ngurus ke balai sampai ke kementerian. Alhamdulillah jo telah dilaksanakan 2018 dan 19 sebanyak 35 miliar. Di samping itu yang kita lakukan adalah pengusulan bahwasanya selama 6 tahun kabupaten kota tidak mendapatkan jatah penambahan CPNS. Nah, jadi sekaitan kami mengurus dengan KSN, Badan Kementerian Birokrasi dan kepegawaian itu kita mengusulkan penambahan. Alhamdulillah 2019 kita mendapatkan peluang terbanyak. Jadi intinya penambahan pegawai yang lalu itu adalah atas usulan 2017 itu. Nah, di samping itu yang luar biasa, mohon maaf, penambahan pendapatan asli daerah itu lebih kurang kalau kini menurut laporan kawan-kawan di Badan Keuangan telah tertambah dengan satu surat MO itu 4 miliar, 4 sampai 25 miliar potensinya. Itu adalah himbauan perintah kepada seluruh pihak ketiga yang mengerjakan program kegiatan di Kabupaten Lombok Kota yang berasal dari luar daerah atau berkedudukan dari luar daerah Payakumbuh dan 50 kota wajib
pembayaran pajaknya di KPP Payakumbuh. Ya, wajib. Jadi mereka biasanya kan misalnya perusahaan besar itu yang ngerjain proyek-proyek kan banyak yang dari luar tuh, dari Medan, dari Padang ataupun dari Jakarta sekalipun. Tapi kan kalau pajaknya biasanya kan mereka bayar di tempat kedudukannya. Nah, kini berdasarkan surat itu kita perintahkan untuk bayarnya di Payakumbuh. Dengan dibayar di KPP Payakumbuh, sehingga nanti kita bagian hasil pajak kita akan dapat persentase, makanya lebih dari 4 miliar. Malah potensinya kalau berjalan baik itu bisa potensinya sampai 12 miliar. Nah, itu penambahan pendapatan asli daerah yang bisa kita lakukan. Dan di samping itu yang juga kita lakukan adalah program-program pembinaan. Itu misalnya pembinaan ke nagari, pembinaan kecamatan. Jadi artinya selama 42 hari bagaimana realnya pemerintahan kabupaten itu kita buktikan di 42 hari itu. Oke. Closing statementnya. Mungkin melanjutkan program itu untuk depannya mungkin yang biasa gitu ya. Untuk depannya. Ya sebetulnya kami dari seluruh bakal calon yang ada saat ini, mereka orang-orang yang baik, mereka orang-orang yang pintar, mereka orang-orang yang mempunyai kesempatan yang sama. Tetapi kelebihan kita, pertama kita dari independen, yang kedua kelebihan kita adalah yang mengenali dan yang dikenal oleh rakyat dan mengetahui posisi keadaan daerah hari ini. Kita yang lebih justru itu ya tidak pantas kiranya ya kita mendapatkan amanah itu. Karena bagi kawan-kawan yang lain malah mohon maaf ada yang masa tugas bupati ke depan masih ada yang belum tahu bahwasanya sampai 2024. Jadi justru itu intinya dalam kondisi kekinian harus orang yang seperti kita. Ya, mohon maaf bukan membanggakan diri, yang berani, yang paham, yang bertanggung jawab, yang peduli dan yang barangkali bisa berkomunikasi kepada pihak manapun. Itu yang diperlukan pemimpin ke depan. Yayalah FN Ferizal Ridwan Nur Khalid, koalisi tepat untuk rakyat.